Hai semuanya. Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai politik di tahun 2024. Karena tahun 2024 semakin dekat seperti ada nama dari Anies Baswedan. Di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Sabtu 2 September 2023. Dan menariknya siapa sangka pada hari itu 2 September 2023 PKB secara resmi memberitahu kepada publik bahwa Sabtu 2 September 2023 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres di pemilu 2024. Tentu saja hal itu menimbulkan berbagai macam respon, seperti ada orang yang mengatakan ini baru perubahan karena Muhammadiyah dan NU bisa bersatu, Indonesia tanpa pecah belah. Tetapi di satu sisi ada juga orang yang tidak setuju akan hal tersebut. Tapi apa daya, hal itu juga dibenarkan sendiri oleh Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan pada hari yang bersamaan juga mengungkapkan kepada publik bahwa bakal cawapresnya adalah Caimin, teman-teman. Di satu sisi, Anies Baswedan juga mengatakan koalisi perubahan itu untuk persatuan, bukan sekedar melanjutkan atau tidak. Jadi dengan kata lain, program-program sebelumnya yang sudah terjadi pasti ada yang dilanjutkan, tetapi karena namanya koalisi perubahan, pasti juga ada yang tidak dilanjutkan ya teman-teman. Tentu saja permainan politik di tahun 2024 semakin tajam daripada politik-politik sebelumnya. Seperti PKB mengatakan merasa tak perlu pamit kepada Gerindra, mengingat dulu PKB sempat mendukung Prabowo Subianto menjadi Capres 2024. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Wakil Sekretaris dari PKB, dikatakan seperti Golkar, PPP, dan PAN tiba-tiba nggak pamit, nggak reunian, nggak apa. Lalu begitu juga ketika Golkar dan PAN masuk tiba-tiba nggak pamit, nggak apa-apa, tiba-tiba menyebutkan ini Koalisi Indonesia Maju. Berarti ini semua berbicara mengenai miskomunikasi yang sedang terjadi, akhirnya menimbulkan perpecahan. Apalagi mantan Presiden Indonesia yaitu Bapak SBY ataupun Bapak Susilo Bambang Yudhoyono membuka suara dengan berkata, sekarang saja sudah tidak sidik, jujur, atau amanah. Bagaimana nanti kalau jadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Ya mau diapakan? Hal itu sebetulnya terjadi karena Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kecewa atas sikap yang diambil oleh Anies Baswedan karena Demokrat secara terang-terangan membocorkan kepada publik bukti surat yang dikirimkan oleh Anies kepada AHY, di mana pada hari itu Anies meminta AHY menjadi pasangan di pemilu 2024. Dengan kata lain itu berbicara mengenai cawapres ya teman-teman, tetapi pada kenyataannya hal itu tidak terjadi. Tentu saja hal itu menimbulkan berbagai macam respon, seperti ada orang yang mengatakan bukan masalah Mas AHY jadi cawapres atau tidak, tetapi ini berbicara mengenai etika. Kenapa ketika mengajak orang ataupun koalisi yang baru tidak ada komunikasi yang jelas terjadi sampai terjadi lagi-lagi yang namanya miskomunikasi. Tetapi di satu sisi ada juga yang menyayangkan kenapa beliau selaku Bapak Susilo Bambang Yudhoyono malah menyikapi hal ini, karena itu menimbulkan perspektif lain-lain pada publik. Tetapi ada juga yang menyarankan agar AHY bisa memegang jabatan menteri terlebih dahulu karena masih sangat muda dan tetap gabung di koalisi perubahan. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai politik di tahun 2024? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmen, yang bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar. Tapi saya deg-degan, jangan-jangan senior ini menurut saya kontak saya bilang itu dan sebagainya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan
alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan. Bahkan kita sempat nyari ini siapa, kata dia salah seorang dia, siapa yang lagi di Mekah. Coba dicek dari istikharah ini. Ada namanya Kiai. Bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan yang baik ini. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat. PKB menjadi sebuah penguat mengisi rongga-rongga yang selama ini belum terisi, membawa warna-warna yang selama ini belum ada, memberikan kepada kita perspektif-perspektif baru. Insya Allah koalisi ini akan memajukan ideologi nasionalis, ideologi religius menjadi sebuah kekuatan bersama, kekuatan masyarakat kota, kekuatan masyarakat desa, kekuatan masyarakat Jawa, kekuatan masyarakat di berbagai seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah ikhtiar bersama. Dan saya sendiri, saya pribadi